Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini tentang prestasi Presiden Joko Widodo yang meresmikan jembatan Youtefa. Pesan Presiden Jokowi adalah, jadikan peresmian jembatan Youtefa ini sebagai momentum Papua bangkit maju. Peresmian jembatan Youtefa dilangsungkan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti peresmian jembatan Youtefa di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada tanggal 28 Oktober 2019. Dalam sambutannya Presiden berharap jembatan ini dijadikan momentum Papua bangkit maju. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan Youtefa yang terletak di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Senin, 28 Oktober 2019. Presiden Jokowi berharap jembatan Youtefa bisa menjadi tonggak sejarah di tanah Papua, bukan hanya simbol persatuan bangsa, tetapi juga simbol pentingnya sebuah kemajuan untuk membangun tanah Papua. Perlu saya sampaikan bahwa latar belakang video ini menunjukkan lokasi dari jembatan Youtefa di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Latar belakang video ini diberikan agar semua dapat membayangkan lokasi jembatan Youtefa di Kota Jayapura, Provinsi Papua, tersebut. Diharapkan bahwa semua mendapatkan gambaran mengapa jembatan tersebut dibangun, apa manfaat yang akan didapatkan penduduk Kota Jayapura. Presiden menjelaskan, jembatan Youtefa ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk di Kota Jayapura, sehingga kawasan Kota Jayapura dapat dikembangkan ke arah perbatasan Disko. Selain itu, jembatan ini juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 70 menit dari Kota Jayapura menuju distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara Disko. Tanah Papua harus maju, seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Itu adalah hal yang saya lihat setiap kali berkunjung ke tanah Papua. Menurut Presiden Joko Widodo, beliaunya telah 13 kali hadir di tanah Papua. Presiden Jokowi memandang bahwa merawat dan memajukan Papua adalah tugas bersama kita sebagai bangsa Indonesia. Itulah mengapa Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja pertama ke Papua dan Papua Barat usai dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Semua itu saya lakukan untuk memastikan sendiri bahwa tanah Papua dibangun dan tidak dilupakan dalam kemajuan Indonesia yang kita cintai ini. Selama periode pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi telah berkeliling Indonesia sampai ke pedalaman-pedalaman di wilayah Indonesia bagian timur. Dari situlah Presiden Jokowi melihat adanya ketimpangan infrastruktur antara wilayah bagian barat, tengah, dan timur Indonesia. Ini kalau kita biarkan akan menyulitkan kita untuk bersatu sebagai sebuah bangsa besar. Karena itu saya selalu mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Indonesia bagian timur untuk dipercepat. Dan tentu saja nanti paralel dengan pembangunan sumber daya manusia yang juga ingin kita kerjakan. Pembangunan infrastruktur tersebut, kata Presiden, selain menghadirkan manfaat secara nyata bagi rakyat, juga bertujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, membangun konektivitas, membangun hubungan antar pulau, provinsi, kota dan kabupaten. Menurutnya, semua infrastruktur perhubungan, termasuk jembatan, akan membuat pergerakan barang dan pergerakan manusia menjadi lebih cepat dan lebih lancar, sehingga rakyat akan mendapatkan harga-harga barang dan harga-harga jasa yang jauh lebih murah.
Ujungnya, mempersatukan masyarakat karena ada interaksi dan komunikasi yang lancar antara masyarakat kita. Begitu juga halnya dengan jembatan Yotefa yang akan kita resmikan sekarang ini. Jembatan yang telah dibangun selama 4 tahun dan menghabiskan anggaran biaya 1,8 triliun rupiah. Ini kalau dimiliarkan, 1.800 miliar rupiah, silahkan kalau mau menghitung. Jembatan Yotefa sendiri terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama merupakan jalan akses sepanjang 9.950 meter, bagian kedua adalah jalan pendekat sepanjang 320 meter, dan bagian ketiga berupa jembatan pendekat sisi Holtecamp sepanjang 900 meter, dengan bentang utama jembatan sepanjang 433 meter. Sekali lagi, Presiden menjelaskan, jembatan Yotefa ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk di Kota Jayapura, sehingga kawasan Kota Jayapura dapat dikembangkan ke arah perbatasan Disko. Selain itu, jembatan ini juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 70 menit dari Kota Jayapura menuju distrik Muaratami dan pos lintas batas negara Disko. Saya juga mendapat laporan bahwa jembatan Yotefa ini telah menjadi landmark, telah menjadi ikon baru Papua yang telah menjadi sarana pendukung dalam Pekan Olahraga Nasional di tahun 2020 yang diselenggarakan di Papua, seperti cabang olahraga dayung dan ski air. Ini menunjukkan bahwa sebuah jembatan memiliki banyak fungsi bagi masyarakat dan mempunyai multiplier efek yang menguntungkan masyarakat, paparnya. Kepala negara berharap masyarakat Jayapura bersama-sama dengan pemerintah daerah bersungguh-sungguh menjaga jembatan Yotefa ini, baik dari sisi kebersihan maupun keamanannya. Ia juga berharap jembatan ini bisa ditata dan dipercantik dengan lampu-lampu dan taman-taman yang menarik. Karena sekarang jembatan Yotefa sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Jayapura, tidak bisa terpisahkan dari masyarakat Papua. Di penghujung sambutannya, Presiden juga meminta agar pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kota Jayapura memanfaatkan dengan baik keberadaan jembatan Yotefa ini untuk mengembangkan potensi wisata bahari yang ada di Teluk Yotefa. Imbasnya, diharapkan akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke tanah Papua. Jadikan jembatan Yotefa ini sebagai momentum untuk Papua bangkit maju, yang melahirkan kemajuan-kemajuan, melahirkan pemuda-pemuda Papua yang berprestasi dan memiliki daya saing di kancah global. Mengenal jembatan Yotefa, landmark Papua yang gambarnya tercetak di uang baru Rp75.000. Gambar jembatan Yotefa di Kota Jayapura tercetak di uang pecahan Rp75.000 edisi khusus hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Jembatan Yotefa berdampingan dengan tol Trans Jawa dan MRT yang dilambangkan sebagai pencapaian pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur. Wali Kota Jayapura mengaku bangga jembatan Yotefa ada di pecahan uang baru tersebut. Masyarakat Papua bangga gambar jembatan Yotefa masuk di uang Rp75.000. Ini suatu apresiasi khusus bagi Papua karena banyak bangunan yang dibangun secara megah di Indonesia, tapi pilihannya pada Papua, berarti Papua melekat di hati Bapak Presiden. Apa yang ditampilkan dalam uang Rp75.000 merupakan sebuah capaian pembangunan selama 75 tahun Indonesia merdeka. Itu pertanda bahwa pembangunan untuk semua orang dan merata. Ini dibangun menggunakan uang rakyat.
Tanah Papua memberikan apresiasi luar biasa kepada Pak Joko Widodo yang mengambil satu lambang kemegahan di Papua, yang merupakan landmark yang ada di kota Jayapura. Fakta Jembatan Youtefa, tonggak sejarah di Papua di Hari Sumpah Pemuda, diresmikan pada Hari Sumpah Pemuda. Jembatan Youtefa atau lebih dikenal dengan Jembatan Holtecam telah diresmikan Presiden Joko Widodo tepat pada Hari Sumpah Pemuda, Senin 28 Oktober 2019. Jembatan Youtefa tersebut dibangun sejak 9 Mei 2015. Saat itu, peletakan batu pertamanya dilakukan sendiri oleh Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden periode 2014 hingga 2019. Pembangunan jembatan yang berada di atas Teluk Youtefa tersebut menghabiskan anggaran sekitar 1,8 triliun rupiah. Nama Youtefa diambil berdasarkan permintaan masyarakat adat setempat karena jembatan tersebut berada di atas Teluk Youtefa. Panjang bentang utama jembatan Holtecam mencapai 732 meter dan menghubungkan kawasan utama kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Saat peresmian, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jembatan Youtefa telah menjadi landmark Papua yang juga memiliki beberapa manfaat strategis, yakni sebagai solusi pemecahan kepadatan penduduk di kota Jayapura. Menurut Presiden Joko Widodo, peresmian jembatan Youtefa adalah simbol pemersatu bangsa. Jembatan tersebut juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 70 menit dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara SCO. Manfaat lainnya adalah sebagai sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional, PON 2020 yang akan diselenggarakan di Papua. Saya juga minta pemerintah kota dan pemerintah provinsi memanfaatkan dengan baik keberadaan jembatan untuk pengembangan wisata bahari di Youtefa, kata Jokowi kala itu. Jembatan Holtecam mendapatkan 2 rekor dari Muri. Yang pertama adalah pembangunan jembatan pertama dengan pelengkung dibuat utuh di tempat lain, lalu dibawa ke lokasi. Rekor yang kedua adalah rekor pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja utuh terpanjang. Jembatan Holtecam menggunakan 29 unit lampu Rich Elite Power Core dan dikombinasikan dengan Via Float RGB Medium Power sebanyak 125 unit. Instalasi tersebut telah dimulai pada akhir November 2018 dan melalui testing serta commissioning pada pertengahan Desember 2018. Seluruh pencahayaan intelligent lighting tersebut pun telah rampung menjelang akhir Desember 2018. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 18 Jayapura Osman Hamarbun mengungkapkan, pembangunan jembatan Holtecam merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, pemerintah Provinsi Papua, dan pemerintah Kota Jayapura. Ini ibarat ikon baru Kota Jayapura. Saya kira demikian ya. Jangan lupa berpartisipasi dalam pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Pilih Ganjar Mahfud. Terima kasih.